Shalom, selamat pagi God Lovers. Senang kita mau memuji Tuhan, membawa hati kita, pujian kita untuk menyenangkan hati Dia. Kita percaya sepanjang hari ini kemuliaan Tuhan terus turun atas kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami mau bawa hati kami Tuhan ke hadapan-Mu Yesus. Ini hati kami Bapa, kami rindu kasih-Mu, Kau nyatakan di dalamku Tuhan. Pakai kami Bapa, jadi alat-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Salam God Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Senang sekali. Kali ini saya mau bagi tentang iman dan perbuatan. Dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 22, Yakobus bertanya, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Kita yang mengaku kita beriman, ya, tapi ternyata kita tidak punya perbuatan yang merupakan manifest dari iman kita. Kita mengaku bahwa kita mengasihi Kristus, dan mengasihi Kristus berarti mengasihi sesama manusia dengan segenap hati kita. Tapi kita membiarkan tetangga kita kelaparan,
nggak ada gunanya. Kalau kita mengaku kita beriman kepada Kristus dan mengasihi Dia dengan segenap hati kita, kita tidak bisa membiarkan tetangga kita kelaparan. Kita nggak bisa membiarkan tetangga kita hidup susah. Kita nggak bisa membiarkan mereka menderita karena kekurangan. Nggak bisa. Ya. Perbuatan kita adalah manifest dari iman kita. Kalau kita mengaku beriman kepada Kristus tapi kita nggak mengasihi orang lain, sesama manusia, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kalau kita mengaku beriman kepada Kristus dan kita hanya mementingkan diri kita, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nah, ayat berikutnya dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita yang mengaku percaya dengan Kristus, ya, tapi nggak ada manifest ke dalam keseharian kehidupan kita, kita hakikatnya mati. Ya, nggak bisa, Bapak Ibu semua, nggak bisa. Ya. Semua yang percaya kepada Kristus, yang mengaku percaya kepada Kristus, tidak bisa berdiam diri membiarkan hal-hal yang salah terjadi. Nggak bisa. Dalam hukum internasional ada yang namanya crime by omission atau kejahatan berdiam diri. Ketika kita tahu berbuat benar tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Begitu juga dalam hukum internasional, prinsip itu dipakai. Ketika kita melihat kejahatan seseorang dan kita tidak mencegah kejahatan itu, kita berdosa, kita bersalah. Ini prinsip dan sangat penting bagi kita, ya, bahwa perbuatan kita adalah hasil dari iman kita. Kita yang mengaku percaya kepada Kristus harus punya perbuatan yang benar, harus hidup benar, dan sikap-sikap kita, respon-respon kita juga harus benar. Ayat berikutnya dikatakan, tapi mungkin ada yang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi perbuatannya adalah manifest dari iman kita. Ini penting, jangan sampai salah, jangan sampai kebalik gitu ya. Kita berbuat baik agar kemudian kita bisa beriman, bukan begitu. Perbuatan-perbuatan kita adalah manifest dari iman kita. Ya, yang mengaku beriman harus punya perbuatan-perbuatan, ada manifestnya dalam perbuatan-perbuatan di keseharian kita, dan itu adalah harus perbuatan-perbuatan benar. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, katanya. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau kita hanya beriman, hanya bilang kita beriman kepada Tuhan, nggak cukup, itu nggak cukup ya. Menjadi Kristen saja itu nggak cukup, ya, nggak cukup. Ya. Yang paling utama adalah kita harus tahu bagaimana manifest, ya, manifest dari iman kita, yaitu perbuatan kita. Harus jadi pelaku firman, ya. Nggak cukup hanya percaya Yesus, setan pun percaya. Ya. Kita harus lebih lagi dari itu apa? Ada manifest dari perbuatan kita. Ditegur lagi oleh Yakobus, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Wah, inilah ya, ini penting ya, jangan sampai kita salah kaprah ya. Makanya kemudian dicontohkan bagaimana Abraham. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Diceritakan Abraham dengan imannya, ya, dia kemudian manifest dari iman dia terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah adalah dia menyerahkan anaknya. Ada action, bagian dari Abraham adalah dia beraksi, ya, mempersembahkan anaknya yang begitu dia kasihi, Ishak, ke atas mezbah. Di ayat selanjutnya dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Maka sempurnalah iman Abraham. Ya, dia beriman. Manifestnya apa? Dia mempersembahkan anaknya di mezbah Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, hingga
dikatakan bahwa imannya menjadi sempurna. Ini penting ya. Iman dan perbuatan harus selaras, tidak bisa berbenturan ya. Jangan mengaku kita Kristen kalau kelakuan kita setan. Jangan mengaku kita anak Tuhan kalau kelakuan kita seperti anak setan. Perbuatan kita adalah manifest dari iman kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan agar perbuatan-perbuatan kami adalah manifest dari iman kami Tuhan. Hasil dari keselamatan yang kami terima. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan, kami juga mau melakukan perbuatan-perbuatan dalam hidup kami yang mengasihi sesama manusia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ada hal-hal yang telah Engkau siapkan untuk kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada manifest dari iman kami Tuhan dalam perbuatan yang kami kerjakan dalam keseharian kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, silahkan bagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman-teman yang lain agar bisa menjadi berkat buat mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.